Ora atau nalurinya. Padahal itu potensi ilmu juga tuh. Kenapa kamu butuh mengalami kadang-kadang hal-hal susah-susah seperti itu? Karena agar kamu acute nih, agar kamu orientasi pada ilmunya semakin tajam nih. Oke. Monggo dari hadirin. Oh, maju Mas, langsung Mas. Maju. Oh, situ aja. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya bukan apa ya. Saya harap saya ingin mengutarakan dua hal, Mas Sabrang. Saya sering juga dengerin ceramah Mas Sabrang, jadi ya kalau monolog kan ceramah biasanya. Seperti itu. Begini Mas, tentang keresahan dan tujuan. Begini. Ini kan saya masih ya gampangannya masih darah muda, darah yang masih berapi-api seperti itu. Nah, untuk perihal keresahan ini Mas. Saya melihatkan perihal kekancan seperti itu. Kekancan itu kan perihal sosial seperti itu kan. Nah, semakin ke sini semakin saya dewasa setelah beranjak lulus SMA terus perkuliahan masuki bangku perkuliahan dan bertemu orang-orang baik orang tinggi, caleg atau dosen dan mahasiswa dan seorganisasi seperti itu. Aku rasa kekancan itu hanya hal sebuah kepalsuan begitu Mas. Karena apa? Hal-hal itu tuh pasti ada suatu kepentingan di balik itu. Hal yang saya rasa sampai sekarang ini merasa apa ya, suatu hal yang itu benar-benar sejati atau itu benar-benar asli yang bisa membuat saya tuh kan inti kekancan itu adalah kita bisa membagikan rasa, dia merasakan, saya juga merasakan, terus saling berbagi seperti itu dan itu berharap bisa lama seperti itu kan. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan hal kayak gitu. Yang bisa saya temukan adalah saya menemukan ketenangan itu malah dari dalam diri saya sendiri begitu loh. Jadi seperti saya punya teman banyak seperti itu kan. Itu saya sebenarnya itu berteman dengan kepalsuan yang nantinya menunggu waktunya akan berpisah seperti itu. Nah ini mungkin keresahan, entah ini keresahan bisa membentuk pertanyaan atau apa, mungkin Mas Sabrang bisa membantu begitu. Terus yang kedua perihal tujuan. Ini kan masih perlu apa ya, saya banyak keinginan begitu. Dulu pengen jadi presiden, terus dulu pengen jadi jadi apa ya? Yang ingin gerak di pemerintahan, ingin jadi orang berkarya lah seperti itu, ingin atau mungkin hanya menikmati kayak advent apa kayak film di back to kembali ke alam atau yang ingin menyendiri seperti ingin tenang kayak gitu kehidupan. Dan sampai sekarang ini masih mencari hal yang utama yang perlu saya cari dari tujuan saya itu apa seperti ini. Ini saya masih apa ya? Masih hambar gitu, belum menemukan satu titik yang benar-benar itu harus kutuju begitu. Seperti itu. Maaf, usianya? Saya usianya masih baru aja kemarin 4 hari yang lalu masuk 20 tahun. Oh, selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun. Santai mau. Monggo Mas Sabrang. Ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Jelasin nanti. Cek 1, cek 2. Milih yang mana? Nomor berapa ini? Ora tadi pilihan ora enak. Anda umur 20 tahun Mas ya? Santai Mas. Anda masih belajar ngaceng itu posisinya. Cangkem ora enak banget ya. Ora. Yo saya ini dalam
pakai kosakata apa namanya? Pakai kosakata pertemanan Mas ya. Ojo nesu Mas. Gini, apa 20 tahun ora apa. Gini, pertama begini. Mungkin saya pakai refreshing, saya pakai mencoba mendefinisikan dengan cara yang lain. Teman ngopo sih kekancan meng dimanfaatke kok. Kadang-kadang gitu ya. Ada kalimatnya seperti itu. Tapi ada logik yang bertabrakan ketika gini. Ketika orang ditanyain, kamu hidupnya ngapa? Hidupnya pengen bermanfaat. Terus kalau dimanfaatkan orang lain terus nesu. Piye ta jane iki? Pengen hidup bermanfaat, gue dimanfaatkan orang lain terus nesu. Mungkin maksudnya bukan itu ya, maksudnya ketika kamu merasa termanipulasi oleh sebuah apa namanya keadaan sehingga kamu tanpa sengaja bermanfaat untuk dia tanpa kamu tahu tanpa mendapatkan manfaat itu juga, makanya rodok nesu ketika bermanfaat. Sekarang gini, semuanya palsu. Itu pertanyaan saya menurut ya Mas. Sekarang gini, emang dirimu yang tidak palsu yang mana Mas? Yang kamu tuh yang mana? Hah? Ruh kita intangible, gue konsep yang gue kerungu-kerungu suka mbah-mbah gue. Ya tak kamu juga ngambil dari mbah-mbah atau kamu dengar kata ruh dari mana? Nah, adopsi juga tuh dari Quran tuh. Yang mana ruhnya di mana? Di kepala, di kuping atau di dada atau di Di akal? Memahami diri. Oke. Karena gini, misalnya badanmu, itu tak sampluk, tak silet, tak obong tanganmu, kira-kira bengok ra gue. Nesu ya. Tapi itu kamu atau bukan sih? Kenapa kamu marah? Katanya bukan kamu. Bagian dari kamu. Tapi itu benar milikmu, Bo. Oh, orang ngomong sing dhuwur-dhuwur ya. Gini aja lah. Kamu kan lahir kecil nih. Itu aja disumbang oleh bapakmu dan ibumu. Sama ibumu disumbang telur. Sama bapakmu disumbang uang udara. Uang udara ki bahasa Inggris lah. Uang ki bahasa Inggrisnya apa? Udara ki air ya. Jadi uang udaranya bapakmu, air money. Bapakmu disumbang bapakmu, disumbang ibumu. Bukan punyamu. Kamu lahir kecil. Terus kok bisa jadi gedenya segini? Karena kamu ngumpulin dari sekitarmu. Ngumpulin tempe, ngumpulin sego, ngumpulin kopi, ngumpulin susu ibu, ngumpulin susu ngumpulin dari luar dalam dirimu untuk membangun dirimu. Berarti itu kan yang kamu kumpulkan seumur hidup. Tetap bukan dirimu, karena ya. Ini kita ngomong kepalsuan dulu. Terus akalmu juga yang dirimu yang mana? Bahasa kamu belajar dari lingkungan, dari orang tua, konsep belajar dari guru, dari baca buku. Lu sing yang kamu yang mana? Bukankah itu semua palsu kalau ngomong aku dan kamu? Jangan-jangan intinya bukan pada asli dan palsu. Nah, saya ingin mencoba mendisposisi bukan mendekonstruksi sih, membuat case dari situ. Kalau kamu ngomong semuanya palsu kok, nggak ada yang asli. Kasih saya contoh satu hal yang asli menurutmu itu apa? Saya sendiri, ya kamu tuh yang mana? Orang cuma kumpulan tempe sama denger-denger dikumpulin jadi konsep kok. Saya kasih contoh gini aja lah. Kamu kalau mandi sabunan mana duluan? Hah? Badan duluan. Kenapa kok badan duluan? Bener boh kamu mikir, karena saya sabunan yang terdekat adalah badan, berarti saya sabunan duluan badan. Pernah mikir gitu? Ya otomatis wae itu. Ya karena kebiasaan diajari ibumu. Sabunan itu bukan dirimu loh. Sabunan mandi aja turunan dari ibu. Makanya saya tanya, yang asli itu yang mana sih sebenarnya? Karena ini bukan statement itu bukan statement sederhana. Kita seumur hidup
mencari diri sendiri, mencari yang asli kita tuh seberapa. Jangankan urusan teman, urusan diri kita sendiri yang asli mana aja kita nggak tahu. Jadi maksud saya, jangan konsentrasi pada hal-hal yang memang sangat berat. Wis kekancan. Anggap kekancan itu sebagai sebuah bentuk katalis. Sebagai sebuah bentuk bagaimana adalah potensi ilmu yang bisa diambil untuk menumbuhkan dirimu, untuk semakin mengetahui mana yang asli, mana yang enggak. Kalau kamu berangkat dengan kecurigaan, yang terjadi adalah kamu pada posisi fight or flight. Nek bahasa psikologinya ya. Kecurigaan tok. Isine konsentrasimu adalah bagaimana kamu bertahan hidup dalam keadaan tersebut, bukan mengambil pelajaran. Kenapa Islam ngajarke kusnudon berprasangka baik? Karena ketika kamu berprasangka baik, mesin yang berlaku adalah rest and digest. Beristirahat dan mengunyah ilmunya. Kapusan itu kenyataan hidup, Mas. Wes to. Kowe pacaran ping pira? Wis tau pacaran lho. Wis tau pacaran. Kapusan ping pira, Mas? Jadi wes tau, kapusan dan segala macam itu karena gini, kita tidak mungkin mengetahui kebenaran tanpa mengalami kesalahan atau kegagalan. Gini. Semua keberhasilan datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi mesti ngelakoni keputusan yang salah gue. Ono temen ternyata ora, ono pacar ternyata ora. Kayane, that's life. Hidup memang seperti itu. Kalau menurut saya jangan konsentrasi pada itunya, konsentrasi pada ilmu apa yang disediakan dalam kejadian tersebut. Karena semakin tumbuh ilmu Anda akan semakin dewasa mengetahui diri Anda semakin punya modal untuk kelahiran yang Anda pilih. Anda lahir tanggal berapa? 24 Maret tahun 24 Maret pasarannya apa? Hah? Pasaran ini Senen Kliwon apa? Orang ngerti, enggak tahu, oke. Itu menarik. Mana kalender. Iki obrolan pekok ya iki. Jangan dianggap kebenaran, iki obrolan pekok saja. Coba perhatikan, lihat 24 Maret tahun berapa pasarannya opo. Anda lihat 39 tahun. Ketika Anda umur 39 tahun. Hanya itu Anda akan kembali pada hari, tanggal, pasaran yang sama. Kenapa 39 tahun masuk 40? 40 ini poin penting. Karena itu titik di mana kamu kelahiranmu yang dipilih. Mau ke arah mana sih? Santai tunggu petang puluh, rasa dipaksakan. Sik 6, sik 20. Kamu masih punya kesempatan untuk melakukan kesalahan yang sangat banyak. Masih punya kesempatan untuk mengalami kekecewaan yang menyakitkan. Loh, ya kenapa kamu butuh kekecewaan? Kita pencoloti misalnya gitu. Kenapa kamu butuh kekecewaan, kamu butuh penderitaan? Karena kadang-kadang manusia gini. Ilmu terbuka biasanya ketika kamu mengalami kesulitan. Contohnya gini lah, kamu mengalami kegagalan, pasti kalimatnya kita ambil hikmahnya jika ilmu. Tapi ketika kamu berhasil, kalimatnya gitu, Boh. Dek mau nggak jadi pacar saya? Gah, raimu elek. Kita ambil hikmahnya. Kayak kalimatnya gitu. Nek pas dek gelem dadi pacarku ora? Ya ayo Mas, ora apa-apa yo. Kalimat berikutnya ambil hikmahnya atau tidak? Ora atau nalurinya. Padahal itu potensi ilmu juga tuh. Kenapa kamu butuh mengalami kadang-kadang hal-hal susah-susah seperti itu? Karena agar kamu acute nih, agar kamu orientasi pada ilmunya semakin tajam nih. Ketika kamu sudah bisa melihat potensi pada setiap kejadian, potensi ilmu pada setiap kejadian, kamu akan tumbuh semakin cepat dan cara pandangmu terhadap palsu, asli, benar, salah akan berkembang dan lebih presisi nanti. Saya nggak bisa ngomong mencoloti karena umurmu 20 tahun yo.
eman-eman pada pengalaman hidupmu. Karena hal paling menyenangkan adalah pindah dari kegelapan menuju cahaya. Tidak tahu menjadi tahu. Dadi jadi ra dadi. Nek wis dikandani dhisik ora gayeng kok. Kan gitu. Alami saja. Mana palsuman yang tidak, biarkan konsepmu berkembang. Menurutmu yang asli kayak gini, oh ternyata enggak juga. Yang palsu kayak gini, ternyata enggak juga. Kamu akan kecelek-kecelek itu sepanjang sampai kamu lahir nanti. Karena itu bagian dari hidup menurut saya, itu menarik banget. Apalagi 20, wis tekan selawe sik menarik iki uripmu iki. Selawe, 24, 26 wis menarik banget kuwi. Gue njuk krasa wah iki wis paham donya iki. Wah, bar kuwi njuk kok salah kabeh ya ternyata ya isik ngono-ngono kok. Gayeng wis to. Bikin hidup menyenangkan wae, ra masalah. Dan kemudian tadi yang kedua pertanyaannya adalah resah tentang tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Kenapa sekarang bayangkan gini, kamu punya cita-cita ketika kelas 6 SD. Kamu punya imajinasi doa yang kamu panjatkan ketika kamu kecil. Sekarang coba bayangkan, kalau semua tercapai kamu menyesal apa senang? Menyesal tuh. Wah aku pengen duwe ngene, ternyata semua kejadian. Kamu pasti juga menyesal kalau semua terjadi itu. Kenapa? Karena kamu saat memohon, itu kamu belum cukup dewasa untuk mengetahui masa depanmu, cakrawalamu seberapa. Jadi cita-citamu dulu juga belum akurat sebenarnya. Jadi nanti dulu urusan cita-cita. Menurut saya yang perlu Anda bangun adalah kebiasaan untuk mencapai cita-cita. Bagaimana kebiasaan mencapai cita-cita? Sederhana. Pandang dunia, iki kok dudu ceramah, iki usulan yo iki. Aku yo sik iki usulan cara pandang wae ya. Gini. Semua anak ngomong khalifah keduren lah. Menurutku semua urip kuwi ada dua garis besar, ada dua gambar besar, yaitu yang disebut sebagai order, yang disebut sebagai chaos. Chaos adalah keadaan yang tidak kamu prediksi, keadaan sing gawe kowe ra enak atine, dan order adalah yang membuat kamu merasa selesai, tenang. Semua karya lahir dari chaos dibawa ke order. Nada yang tidak jelas itu chaos. Dibawa pada chord, dibikin lagu, jadi order. Jadi sebuah karya. Lukisan, cat yang nggak jelas, kamu bikin konsep, jadi lukisan, jadi order. Oke? Usulan saya sebelum kamu ngomong tentang cita-cita, keinginan ke depan seperti apa, biasakan dirimu untuk merubah dari chaos menjadi order. Lihat sekitarmu. Ada 3 langkah. Pertama, lihat sekitarmu, yang chaos apa sih? Misalnya kamu belum bisa beresin kamar. Kamarmu masih kotor. Rumahmu masih belum bersih. Kamu masih malas belajar. Kamu masih kakean sambat. Kamu masih random nyari cewek asal tembak saja. Chaos gitu. Chaos, oh ayu kayak. Menggok sidik, oh ayu kayak. Sing kae kupinge gede, sing kae bokonge gede, sing kae wah chaos banget. Coba dibikin order. Kalau kamu sudah melihat chaosnya, pertanyaan berikutnya adalah bisa nggak kamu merubah itu menjadi order? Gimana nih perubahannya? Kalau sudah pertanyaan kedua, oh bisa. Pertanyaan ketiga, mau nggak merubah itu menjadi order? Kalau mau lakukan, sampai chaosnya menjadi order. Ketika kamu sudah punya kebiasaan melangkah seperti itu, kamu jadi ngejar cita-cita jelas nanti. Karena kamu tahu jalannya untuk mencapai cita-cita seperti apa. Dan nanti akan semakin jelas karena kamu bisa melihat chaos. Cita-cita itu bukan soal pencapaian diri, tapi itu soal aktualisasi diri, merubah potensi menjadi aktualisasi. Pemuda ini adalah manusia, makhluk yang penuh potensi. Orang tua adalah manusia yang penuh aktualisasi. Tugasmu dari muda menjadi tua adalah merubah semua potensi menjadi aktualisasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah melatih merubah chaos menjadi order. Nah, dirasah mikir dandani Indonesia saat durung kamarmu resik. Gitu ya. Ya Pak paham maksud saya.
Urasa mikir maksudnya ini konstitusi kita belum beres. Aduh sop sedino ping pindho sik. Sabunan sing resik. Nah gitu loh. Maksudnya karena kebiasaan itu bisa dilatih itu. Handle dari yang kecil karena lama-lama akan menjadi besar tanggung jawabnya. Dan kamu akan punya harga diri dalam hidup. Kenapa? Karena kamu merubah chaos menjadi order. Kamu punya kontribusi terhadap kehidupan. Kamu punya kontribusi, ada gunanya kue urip kidadian. Karena merubah jadi chaos, dari chaos menjadi order. Enggak perlu ngomong besarnya seberapa. Mau dulu, bisa dulu. Nanti kalau Tuhan memberi jalan, kamu akan diberi chaos yang lebih besar. Karena setiap orang melihat chaos yang berbeda. Semakin tinggi, nyuwun sewu dalam tanda petik, semakin tinggi makomnya dia akan melihat chaos yang semakin yang levelnya berbeda dengan orang yang makomnya lebih rendah. Tapi gue rasa gagas makom. Yang penting kanggo uripe, coba lihat chaosnya. Urusan resik omah ki rasa sederhana loh. Jadi cita-cita nanti saya yakin akan muncul sendiri dalam hidupmu, dalam pikiranmu. Ketika kamu sudah sampai pada pandangan yang fix terhadap dunia. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Teknologi secanggih apapun, hamil tetap 9 bulan 10 hari. Secanggih apapun otak dan pengalaman dan segala macam, pertumbuhan ruh. Dalam tanda petik itu tetap butuh waktu juga. Pendewasaan itu. Jadi alami itu dan membiasakan diri untuk merubah chaos menjadi order. Itu usulan saya. Sehingga ketika kamu dalam posisi bisa berbuat, kamu sudah biasa merubah chaos menjadi order. Sehingga semua chaos yang kamu lihat, kamu bisa merubahnya menjadi order. Itu usulan saya. Ngoten nggih, semoga menjawab. Matur nuwun. Nah, arep mangkat kampanye kamare diresik. Arep mangkat demo kamare disatam sik ya. Engko ana tisu pating lecek kuwi ndang disingkirke. Oke. Jam 23.00 berakhir, yang menurut fasilitator Pak Munir, yang masih mau tanya-tanya dengan Mas Abrang, silakan merapat, audio kita cut. Gitu ya. Mas Abrang? Karena yang lebih tahu di sini adalah Pak Munir, jadi pemimpinnya adalah Pak Munir, saya manut. Kan gitu. Ya. Saiki kono ngompo aku. Menyanyi katanya. Menyenyong. Ya ngono ya oleh.